Assalamualaikum. Halo guys, jumpa lagi di vlog kali ini di pagi yang cerah ini. Gimana kabar para peternak Indonesia di pagi ini? Semuanya pada sehat dan menggerombol apa tidak ini? Di hari ke-14 ini untuk ayam sudah menempati dirinya masing-masing. Untuk ayam sudah diparuh, yang di bawah 30.000 sudah dinaikkan ke atas, jadi sudah menempatkan diri masing-masing. Ini hari ini di pagi ini jam 7 ini ayam belum diapa-apain, keadaannya seperti ini ya. Sebagian sudah pada aktif lah. Ini ada yang keluar dari area. Untuk proses pemindahan ayam dari kandang bawah ke kandang atas dilakukan kemarin. Umur 12 dan umur 13. Yo, nggak begitu sulit sih, cuman kalau dinaikkan semuanya satu hari kasihan ayamnya, terlalu cepet gitu. Jadi kita pilih sedikit-sedikit aja biar ayam tidak terlalu stres. Dan untuk sampelan tadi malam, berarti malam ke-14 ya, itu 460, 480, 410, ya sekitar 450-an itulah. Sedikit menjelaskan, untuk kandang ukuran 75 kali 16. Terus cara penyekatannya ini baru kali ini seperti ini. Tadinya los untuk yang atas dan yang tengah ini terisi ayam. Sekatannya cuman 1, 2, 3, 4. Terus yang tengah sini jeret gitu, nggak ada seperti ini. Ini coba cara baru, siapa tahu mempermudah pekerjaan dan memperbaiki performa. Jadi besok periode berikutnya bisa menggunakan cara ini. Dan jika performanya amit-amit sama atau kurang bagus, nah kita menggunakan metode seperti yang biasanya, guys. Untuk blower yang atas nyala 1 direct dari kemarin sampai
malam hingga pagi ini belum dirubah. Terus mungkin nanti jam 9, 10, 11 kalau sudah panas nyebar semua, sedikit sudah ada yang penting atau ada tanda-tanda apa gitu toh. Nanti kalau ayam sudah tidak kedinginan yang jelas, sedikit kurang nyaman, nanti kita tambah blowernya lagi karena manual teman-teman. Kalau pakai suhu kita kurang cocok. Nih, ternyata banyak yang keluar guys. Aduh, karena ini tingginya cuman berapa ya, 25 cm, 30 cm itu udah kepotong. Ini kan kadang ada yang tertimbun sama skamnya, jadi ayam mudah lepas. Gitu guys. Ini untuk nebelnya yang paling tengah nganggur karena dalam tahap uji coba. Yang tengah buat jalan ini, nanti dilepas. Ini yang ini coba dilepas gimana toh. Gitu guys, kita ke ujung sana, terus coba kita lihat ayam yang di bawah. Ternyata kurang efektif ini, untuk sekatannya kurang tinggi ya. Coba besok sambil diperhatikan. Kalau lebih semakin banyak yang melompat berarti sekatannya kurang tinggi. Sekatan baru guys, biasanya pakai itu sekatan biasa bambu. Ini sudah kelihatan menyebar ya, yang depan sini. Aduh. Yang sebelah sana masih ada yang ngelumpuk. Dan itu plastik untuk memecah angin itu. Nanti kalau sudah ayam besar membutuhkan kecepatan angin yang lebih, daripada blowernya ditambahkan atau berlebihan, nanti itu yang diturunkan untuk memecah angin. Sementara dinaikkan dulu, kayak kadang ada yang lepas. Gitu guys. Yuk kita lihat yang bawah seperti apa. Itu yang bawah itu blowernya nyala 3. Yang 2 direct, yang 1 pakai timer. Yuk skip ya guys. Nah ini timernya mati, kiprasnya mati juga, jebret. Dan ini kondisi ayam yang bawah masih terlalu dingin. Waktunya nyisir ini guys. Nanti untuk kotorannya rencana sebentar lagi mau diambil, dan nanti semoga bisa menyuting gitu guys.
sedikit agak kedinginan, tapi nggak apa-apa daripada pengap. Nah, karena kondisi ayam kan ini tinggal separuh. Untuk hari ke-12 kemarin ayam masih di bawah semua, terus dinaikkan 2 hari umur 13 dan 14 12 dan 13 kemarin. Jadi untuk kepadatan sudah berkurang 50%, tapi untuk tingkat kecepatan angin kita masih menggunakan 2,5 katakanlah, karena untuk membuang bau amoniak yang belum dibuang. Hitungannya kalau amoniak dibuang atau dibersihkan sebelum dinaikkan ke atas itu ayamnya masih terlalu padat, jadi maneman. Harapannya ayam tinggal separuh. Nah, seperti ini nanti langsung dikeruk gitu guys. Kita lihat kotoran ayamnya guys, seperti ini. Yang agak terang sebelah timur sini. Nah, dan ini kotoran ayamnya. Ini sudah 14 hari ini belum pernah diambil. Baru 1 kali dilakukan pengaduan. Ada yang lepas 1 itu guys. Oh, kecil emang dilepas nih. Tuh kondisi kotorannya seperti itu. Jadi untuk sebelum ayam datang kemarin dikasih skam tipis-tipis. Pertama kali dolomit tabur dulu di situ, terus setelah pembersihan dolomit terus dikasih skam sedikit-sedikit. Nah, DOC datang sekitar 7-8 hari itu, terus diaduk, diodak-adik gitu guys. Nah, terus selang 1 minggu lagi rencana nanti siang diambil. Gitu guys. Berdasarkan dari pengalaman yang kemarin, nggak harus 1 hari selesai. Yang penting kalau sudah dikeruk, lumpuhkan ke sini, harus diambil semua, diwadahi, langsung dikeluarkan. Kalau kemarin sempat 1 hari selesai, jadi kasihan teman-teman yang bekerja, kasihan juga di ayamnya karena sumber amonia itu kan di situ. Jadi kalau itunya kotorannya diaduk atau diambil, nggak langsung dikarungi, itu baunya menyebar di mana-mana. Yo, sedikit mengganggu ayamnya kan, kasihan. Gitu guys. Dan ini ayam semakin siang ayamnya semakin menyebar.
itu guys. Tadi malam kalau yang ini cuman nyala 2 direct, terus jam 5 tadi dinyalakan pakai timer yang satu jadi nyala 3. Kayak gitu. Bagi teman-teman yang baru aja bergabung, ini untuk kandang ukurannya 16x75. Terus yang Kipu pingin tahu selatnya, ini namanya jaring plastik HDPE yang ini. Seumur 14 hari. Terus untuk lebar raknya tuh ya 150, 220, 320 berkisar itu ya guys. 220, 150. Panjangnya 36 meter sana kali 2, satu lagi ke sana. Dan ini pintu ke atas ala kadarnya seperti itu. Terus yang sana juga ada pintu ke atas. Terus yang sana ada pintu ke atas juga. Ini pintu keluar dan yang atas juga ada. Nah ini untuk kecilannya guys, sebagian sudah dikarantina di sini untuk kecilannya, bahkan sudah mulai menipis ini. Nggak tahu ini nanti teman-teman mau aktivitas mana dulu. Kalau bisa dipakani dulu ya, kasih pakan, terus kalau sudah ini yang kecil terus ini ya, ini yang agak besar terus ini baru aktivitas lagi. Itu guys, maaf ya untuk penyutingnya seperti ini, peternak jadi penyuting. Hasilnya seperti ini guys. Yang penting berhibur, menyimpan dokumentasi dan bekerja, jangan sampai mengganggu aktivitas gitu aja. Gitu guys, itu aja guys. Terima kasih sudah menemani di vlog kali ini. Semoga nanti bisa upload lagi untuk pas pengambilan kotorannya. Itu guys, sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum.